tepat di atas mata, sudut tengah atas. Ketika kita dalam satu pose begini, tarik nafas, dan ketika turun, buang nafas. Kurang nempel. Nah, ini harus nempel. Lamun kieu ieu jadi muka. Coba, yuk. Tarik. Ini aja tuh udah berat sebenarnya orang kota mah ya. Pose ditambah si bahu mulai dimainkan, yang satu diturunin ke bawah, yang satu diajak naik ke atas. Jadi kemiringan kedudukan garis antara pinggul dan bahu itu dipelintir dan diturunkan. Paru-paru di sini kecil, di sini gedean. Coba seharusnya pandangannya ke sana. Efeknya sih apa sih? Seger. Ngerasain apa? Seger. Napas tuh plong. Nafas plong. Otot-otot aman. Otot aman. Nafas. Nafas yang paling ini ya intinya ya. Ke paru-paru sama otot lebih rileks. Lebih rileks. Tapi nggak ada masalah sama otot pinggang atau kaki. Nggak ada. Mungkin agak tense sedikit, tegang sedikit kali ya. Tegang pas di waktu latihan. Oh. Beres latihan enak. Sama aja ya. Sikap olah tubuh itu sebenarnya banyak banget. Dari setiap ajaran, keilmuan, peradaban, baik di sini, Nusantara sendiri, Indonesia, maupun di suku bangsa atau etnis lain, ada banyak. Ada bisa satu sikap, satu gerakan mirip, bisa jadi nama dan penjelasannya beda. Nah, sementara dari banyak sikap itu bukan tujuan untuk ngumpul gitu ya, memperkaya tapi nggak dilatih, tapi justru misalkan pilih 1, 2, atau 5 lah gerakan atau sikap, itu latih setiap hari. Satu sikap pun pendalamannya bisa berlapis. Jadi tidak hanya kita menguasai satu sikap lalu selesai gitu. Misalkan dari pernafasannya, dari perhatiannya, dari penggunaannya, nanti juga bisa dibilang bisa tak terbatas si pendalamannya, levelnya gitu sih. Latihan usahakan setiap hari. Kita mungkin ya ada trah pertapa, jadinya kalau saya pribadi giat berlatih setiap hari. Kalau bisa, dulu kata pelatih sih setiap hari itu pagi dan sore, atau ya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau seminggu sekali. Yang penting terjaga terus.